tujuannya adalah dapat mengetahui secara pasti tentang mengapa perlu dibuatnya sebuah peraturan perundang-undangan dan apakah peraturan perundang-undangan tersebut memang diperlukan oleh masyarakat. Naskah akademik juga menjelaskan tinjauan terhadap sebuah peraturan perundang-undangan dari aspek filosofis, aspek sosiologi, aspek yuridis, dan aspek politis. Baiklah, saya Yurahani ingin melanjutkan membacakan materi B. Naskah akademik. Di dalam ilmu peraturan perundang-undangan, naskah akademik merupakan prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan perundang-undangan. Dengan demikian, naskah akademik merupakan konsepsi pengaturan suatu masalah atau jenis peraturan perundang-undangan yang dikaji secara teoritis dan sosiologis. Secara teoretik dikaji dasar filosofis, dasar yuridis, dan dasar politis suatu masalah yang akan diatur sehingga mempunyai landasan pengaturan yang kuat. Dasar filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, nilai etika, agama, adat, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Astika Sari. C. Fungsi naskah akademik. Naskah akademik masih bersifat fakultatif, terbatas pada beberapa peraturan perundang-undangan saja. Padahal, melihat daripada substansi naskah akademik itu sendiri, seharusnya dalam setiap pembentukan peraturan undang-undangan harus dibuat naskah akademiknya. Hal ini sesuai dengan kesimpulan oleh Maria Farida Indriani tentang naskah akademik, yaitu A. Bahwa naskah akademik dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan belum mempunyai kekuatan mengikat yang tegas. Oleh karena itu, kegunaan naskah akademik dalam menyusun suatu rancangan perundang-undangan tidak merupakan suatu keharusan bagi departemen atau lembaga-lembaga pemerintah yang menjadi prakarsa. B. Bahwa selama ini suatu naskah akademik disusun berdasarkan suatu kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu, di belakang tujuan penyusunan, sarana yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan undang-undangnya, penelitian naskah-naskah akademik disusun sebelum rancangan undang-undangan terbentuk. C. Bahwa untuk mengawasi apakah pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan yang direncanakan dan terumuskan dalam suatu naskah akademik, diperlukan pembentukan risalah. Pembahasan yang dilakukan selama proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut berlangsung. Menurut Jimli Asidiki, sebagai suatu hasil kajian yang bersifat akademik, tentu naskah akademik sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, yaitu rasional, kritis, objektif, dan impersonal. Kemudian, karena itu, pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangnya tentulah berisi ide-ide normatif yang mengandung kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok, kepentingan politik golongan, kepentingan politik kepartaian, dan sebagainya. Dalam praktek, kebutuhan seperti ini menyebabkan sebuah undang-undang urgensi lain dari naskah akademik dalam proses pembuatan peraturan naskah, pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif mengenai pembentukan peraturan daerah tentang permasalahan yang dibahas dalam naskah akademik. Sebuah naskah akademik yang memberikan saran-saran apakah semua materi yang dibahas dalam naskah akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk peraturan daerah atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan pelaksana atau peraturan lainnya. D. Tahapan penyusunan naskah akademik. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk menginventarisasi hasil penelitian hukum atau penelitian lainnya, kajian literatur, dan dokumen lain yang mendukung tema dalam penyusunan naskah akademik. 2. Identifikasi permasalahan. Mengidentifikasi berbagai substansi permasalahan yang didapat berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian, kemudian menentukan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam naskah akademik. 3. Analisis data. Data-data yang relevan
diolah dan dianalisis sesuai dengan pokok-pokok permasalahan, kemudian dituangkan menjadi rumusan rancangan naskah akademik. 4. Pengayaan. Pengayaan data naskah akademik dilakukan untuk melengkapi berbagai hasil penelitian atau kajian yang telah diolah menjadi rancangan naskah akademik. Tahap ini juga dilakukan dalam rangka mendapatkan tanggapan atau masukan dari masyarakat, pemangku kepentingan, atau pakar atau ahli sehingga menjadi naskah akademik yang lebih komprehensif. Hasil pengayaan naskah akademik kembali diolah dan dianalisis untuk menyempurnakan rancangan naskah akademik. 5. Pemantapan naskah akademik. Pemantapan konsep dilakukan dalam rangka finalisasi rancangan naskah akademik menjadi naskah akademik. Sistematika naskah akademik. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. B. Identifikasi masalah. C. Maksud dan tujuan. D. Metode. Bab kedua. Kajian teoritis dan praktik empiris. A. Kajian teoritis. B. Kajian terhadap asas atau prinsip. C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi. D. Kajian terhadap implikasi pengaturan. Bab ketiga. Evaluasi dan analisis peraturan PRUU terkait. Bab keempat. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Bab kelima. Jangkauan jarak, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi. Bab keenam. Penutup. A. Simpulan. B. Saran. Daftar pustaka. Lampiran rancangan peraturan daerah. Teknik analisis naskah akademik. Pada dasarnya di setiap pembuatan suatu perda maupun undang-undang selalu direncanakan dan dibuat naskah akademik agar hasil penelitiannya atau pengkajian hukum dan hasil penelitian tersebut terhadap suatu masalah tertentu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan undang-undang provinsi, rancangan peraturan kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah akademik ada di dalam ilmu peraturan perundang-undangan. Naskah akademik merupakan prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan lingkup, jangkauan objek atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Daerah Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut.